itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa, bahwa sepanjang minggu ini Engkau boleh menyertai kehidupan kami ya Bapa. Engkau boleh bawa kami hingga pagi hari ini Tuhan. Kami mau sujud di hadapan Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh diurapi, kami boleh dikuduskan dan disucikan, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau sendiri Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami serahkannya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Halo, haleluya. Ada sukacita bagi saudara. Amin. Boleh berikan senyum ke kanan dan ke kiri, karena pagi hari kita mau masuk ke bangsa Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penuh pujian. Haleluya. Kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. kasih setianya yang begitu besar. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih
Puji Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan ruang kesaksian bagi saudara yang bersaksi. Saya persilakan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tepatnya hari Jumat kemarin, Tuhan tambahkan usia saya genap 45 tahun. Masih muda saudara ya? Iya, 54 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau saya hitung-hitung perjalanan hidup saya, ya, saya bersyukur Tuhan layakkan kami untuk ada di bidang Tuhan secara manusia. Ya, banyak hal yang saya alami. Dan kalau saya mau katakan, kalau saya tidak ada di bidang Tuhan, kalau saya tidak ada dalam pelayanan, saya mau jadi apa begitu? Bukan berarti saya tidak bisa apa-apa. Ya memang begitu berserah sepenuh kepada Tuhan, ya memang tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan tidak ada yang bisa dapat saya perbuat. Secara manusia banyak hal, kalau dirunut ke belakang, ya ada pujian yang katakan semua gagal, gagal dan gagal. Tapi bersama Yesus semuanya beres kabeh gitu ya. Teringat dulu awal-awal diminta sama Opa di tempat ini, secara manusia saya sudah mulai berpikir secara masa depan. Apa sih yang dapat diharapkan di GPDI Makedonia? Saat itu belum waktu GPDI Makedonia ya. Ya memang lokasi dekat dengan kota, gerejanya masuk saudara ya. Sedangkan dulu kalau nggak salah ini dulu bekas tempat sampah ya saudara ya. Kalau nggak salah begitu ya, mungkin orang-orang tua yang itu saya sampaikan secara jujur. Dulu saya berpikir seperti itu saudara. Apa sih yang bisa saya raih untuk mendapatkan sesuatu yang kira-kira bisa masa depan itu bagaimana? Tetapi ternyata kalau kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja, kita serahkan semua Tuhan yang bekerja, kita tinggal diam melihat bagaimana campur tangan Tuhan, sehingga tanpa terasa semua bisa dilalui. Ada hamba Tuhan yang berkata, saya sendiri tidak merasa saudara. Dulu awal-awalnya Pak Ferry pelayanan di Kalambret ngenes ya. Iya saudara, ngenesnya begini. Ya tapi saya tidak merasakan itu saudara, karena saya menikmati itu semua. Saat menikah di sini tidak ada motor saudara, adanya sepeda ondel. Sekian tahun lamanya, dan setiap kali saya ngantar tantitanya belanja di pasar situ, saya nunggu dengan sepeda ondel di depan pasar begitu sambil duduk. Terus setelah itu ada kakek nenek, suami istri ini belanja juga. Istrinya belanja, kakeknya yang bapaknya duduk di sebelah saya. Saya yang ganteng saat itu saudara. Di sebelah saya kakek yang, ya namanya kakek mesti elek, lebih ganteng saya ini muda saudara ya. Si kakek yang elek itu saudara naik sepeda motor. Waktu itu Yamaha tahun 75. Bagi saya
masih keren kamu daripada saya yang sepeda ontel. So, sepeda ontel bukan yang jengki, saudara, bukan yang ponik, apa namanya? Sepeda unto, saudara. Duh, enggak keren banget, saudara ya. Sampai bertahun-tahun ada hamba Tuhan yang nikah langsung punya motor, saudara. Ya, begitulah nasib saya. Apalagi saya sampai kadang merenung, Tante Kai kok mau ya? Kok mau? Tapi ya inilah, sampai akhirnya seperti ini. Ternyata GPDI Makedonia sangat menjanjikan. Tadi ini saya lihat wajah saudara itu cemberut begitu saya ngomong gitu, wow gitu. Dan memang harus seperti itu, saudara. Sakjeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkati. Ada yang mengatakan amin? Amin. Kita pujikan pujian. Saya dulu, saudara ya, nanti saudara mengikuti. Uripku tansah
kasih buat dukungan jemaat yang boleh saya katakan merubah paradigma saya. Yang tadinya saya berkata mungkin dulu, apa yang bisa saya harapkan? Dan memang saya tidak boleh berharap sama jemaat, tapi Tuhan tunjukkan melalui jemaat Tuhan GPD Makedonia, kami keluarga pastori merasakan diberkati karena jemaat Makedonia diberkati. Amin. Tuhan berkati, terus dukung kami dalam pelayanan melalui doa-doa saudara, melalui apa yang saudara dapat kerjakan. Tuhan sumber segala berkat melipat kali gandakan berkat itu bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Puji Tuhan, tetap ganteng ya Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan pernah menyesal kalau ada di tempat ini. Amin. Karena jemaatnya juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Boleh memberkati kita semuanya yang ada di sini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya udah bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa hanya Dia pribadi yang mengenal hati saya dan saudara. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Seluruh hati kita Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mengenal kita sebagaimana anaknya. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Seperti sayang
Yesus Kristus. Terima kasih ya Lord. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu kami semua ada sehat, kuat, selamat. Ini semua bukti kasih kemurahan-Mu yang tiada tara buat kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hati kami yang ada di pagi hari ini Tuhan. Haleluya, kalaupun kami masih bisa berdiri, ini semua bukti kasih kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, pujian sudah kami naikkan, kiranya boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang sebentar mau berdiri, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, dan kami yang mendengarkan boleh duduk tenang menyiapkan hati kami. Berkati hati kami dengan tanah subur-Mu Tuhan, karena hanya Engkau sumber pengharapan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Ini doa kami pinta dan alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat merayakan hari kasih sayang Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun kita sudah tua atau sudah dipanggil opa, oma, papa, mama, kasih Yesus tetap mengalir dalam hidup kita. Amin, amin saudara. Ya, kasih Yesus yang begitu besar buat kita, menjadikan kita ada sebagaimana kita ada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Ya, walaupun sudah lewat 2 hari, tetap masih bisa ucapkan selamat ulang tahun kepada mantan pacar saya. Haleluya. Ya, kalau dulu saya ketemu di usia yang ke-19 tahun, ya, karena tahun 90 saya ketemu mantan pacar saya, dan puji Tuhan, kok masuk sekolah Alkitab itu langsung ketemu, tidak berpaling ke yang lain Bapak Ibu Saudara ya. Harusnya masa muda itu wes dijejer aja gitu ya, satu di sini, satu di sana ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan hati yang mengasihi. Jadi sampai akhirnya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di GPDI Makedonia Kalambret. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih di dalam suasana hari kasih sayang ya. Kalau mungkin di luar sana banyak orang yang merayakan hari kasih sayang dengan cara yang berbeda. Ya, orang tua merayakan hari kasih sayang dengan caranya. Anak-anak muda merayakan hari kasih sayang dengan caranya juga. Ya, jadi berbeda. Yang pasti di dalam hati kita ada kasih dan sayang. Amin. Kalau orang tidak punya kasih lagi, bahaya saudara. Ya, sebab itu jauh-jauh hari firman Tuhan mengingatkan buat kita anak-anak Tuhan supaya kasih itu tetap ada, ya. Kasih itu tetap melekat di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita mau baca Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita, nggak usah lihat di depan saudara karena tidak ada LCD-nya karena komputernya bermasalah. Sudah diperbaiki,
tapi ternyata ada masalah, jadi tidak bisa dipergunakan. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah sama Tuhan. Amin. Saya lihat tadi walaupun tidak pakai LCD, saudara nyanyi sungguh-sungguh. Saudara nyanyi dengan semangat ya. Kita ingat berapa waktu yang lalu kita belum punya LCD, kita belum punya apa ya? OHP. Ya, semua lagu kita hafal, saudara. Betul? Sekarang kita jadi anak manja. Lagu yang cuma 1 bait kadang-kala kita lupa karena sudah terbiasa dengan LCD. Tapi tidak mengapa, ya, puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita mau lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kok berdengung ya? Injil Matius pasalnya yang ke-24. Di situ dalam Injil Matius pasal 24 dan 25 itu khotbah tentang akhir zaman. Ya, saat ini kita ada di akhir zaman, saudara. Bukan cuma ada di akhir zaman, tetapi di ujung daripada akhir zaman. Jadi di mana dunia ini sebentar lagi akan berlalu. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12 dan 13. Sudah dapat? Katakan amin. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya, lewat Alkitab dan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-12 dan 13. 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Puji Tuhan. Saya baca lagi, dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mungkin agak panjang ya firman Tuhan pagi ini, mengingat ternyata ada beberapa ibu sepakat untuk menyediakan sarapan pagi hari ini. Haleluya. Ya. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekolah minggu nggak ada ya. Sebentar, Kak Tuti tadi kan tetap ada, tapi makan dulu ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kata Yesus ya bahwa di mana pada akhir zaman ada permulaan penderitaan, ada dikatakan di situ dalam ayat yang ke-12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Firman Tuhan pada pagi hari ini ya, saya kasih satu judul yang dimana diambil dari ayat 12, kasih yang telah menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tadi malam ya saya itu selesai saya berdoa, semua pada tidur. Tuhan, saya mau bawa firman Tuhan apa besok pagi. Ya, saya sudah menyediakan satu renungan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya menyediakan dengan judul ke tempat yang dalam. Tetapi saat saya baca-baca kayak tidak terbuka ya pikiran saya, hati saya. Saya tetap di dalam hati kecil saya itu kepingin bicara tentang kasih ya. Walaupun kasih yang ada sama saya itu masih penuh dengan kekurangan. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, kasih Yesus itu sempurna. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di sini di dalam terjemahan baru dikatakan menjelang akhir zaman itu ada orang yang memiliki kasih yang sudah menjadi dingin ya. Kalau saya lihat di dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan, karena Alkitab ini ada beberapa terjemahan, ada terjemahan bahasa Inggris, bahasa Jawa. Cuma bahasa Jawanya saya ngerti, tetapi untuk saya mengucapkan itu takut salah Bapak Ibu Saudara ya, karena lidah saya lidah Sulawesi.
Ya, tetapi yang saya lihat di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan di sana, kasih kebanyakan orang akan luntur. Ya, kalau bicara tentang luntur kita ingat ya, ibu-ibu kalau cuci baju biasa ada baju yang warnanya bisa luntur, kena di pakaian yang lain, mungkin pakaian putih ya, mungkin kain yang luntur itu yang biru, pakaian putihnya jadi putih biru, ya, contohnya seperti itu. Di sini dikatakan dalam firman Allah, yang hidup kasih kebanyakan orang akan menjadi luntur. Dalam terjemahan lama saya juga melihat kasih orang akan tawar, ya. Dingin, kasih itu kebanyakan orang, kasih itu kebanyakan orang akan luntur, kasih kebanyakan orang akan tawar, akan berkurang, akan pudar, Bapak Ibu Saudara. Dikarenakan ya keadaan di akhir zaman, di mana dikatakan di sini di dalam ayat 12, dan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang itu dingin, anyep, Bapak Ibu Saudara. Tidak punya gairah lagi untuk mengasihi, ya. Dan ini firman Tuhan. Dan banyak sudah terjadi, bukan hanya di kalangan orang luar saja, di kalangan artis, di kalangan orang-orang besar, di kalangan orang petinggi-petinggi. Itu juga melanda di dalam semua kehidupan manusia, termasuk dalam hidup anak-anak Tuhan. Sebab itu jauh-jauh hari sebelum Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-24 ini, bicara tentang akhir zaman, ya. Bukan hanya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia di dalam dunia ini. Karena coba Bapak Ibu Saudara lihat mulai ayat yang ke-4, ada nasihat Tuhan Yesus di sana, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Di mana Yesus katakan antara lain, Bapak Ibu Saudara, menjelang akhir zaman bukan hanya penderitaan, tetapi kita akan mendengar, kita akan melihat bagaimana kabar tentang perang. Ya. Kalau dulu perang itu kita cuma dengar, kita cuma lihat 1-2 negara saja. Tetapi ini sepertinya menyeluruh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Perang ada. Ya. Apalagi Saudara? Kelaparan. Perang itu bukan hanya antar bangsa, tetapi firman Tuhan antar negara, kerajaan melawan kerajaan akan ada. Ya. Kelaparan, gempa bumi. Ya, banjir di mana-mana, Saudara, kebakaran. Itu bagian daripada permulaan penderitaan yang terjadi di zaman akhir zaman ini. Dan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa semakin kedurhakaan itu ada di dalam dunia ini, menjadikan manusia itu kasihnya dingin, kasihnya luntur, kasihnya menjadi tawar, berkurang, bahkan pudar, hilang saja. Ya. Awal tadi saya katakan bahwa di hari kasih sayang di bulan Februari ini, khususnya tepat tanggal 14 kemarin, ya, banyak orang yang merayakan, ya, memperingati, ya, baik itu rekan sekerja, baik dalam keluarga kecil, dengan sahabat, dengan kekasih, dengan suami istri, orang tua. Timbul satu pertanyaan dalam hati kita, Saudara, ya. Apakah kasih kita kepada sesama tetap hangat sepanjang waktu, atau sudah mulai
Ya. Kedurhakaan ini yang membuat kasih itu menjadi apa, saudara? Menjadi tawar. Ya. Hal ini yang terjadi hari-hari ini. Di zaman akhir ini, kedurhakaan itu kalau saya lihat artinya perilaku yang tidak patuh pada orang tua, pemerintah, atasan, terlebih tidak patuh sama Tuhan, pencipta hidup ini. Kedurhakaan itu juga artinya tidak setia, tidak taat, ingkar. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, tidak sedikit manusia hidup di dalam kedurhakaan. Tetapi saya berdoa dan kerinduan Tuhan buat saya dan saudara, hidup kita menjadi orang-orang yang setia sama Tuhan. Amin. Anak-anak setia kepada Tuhan, orang tua. Begitu juga kita ke orang tua, kita juga setia. Kita mau tunjukkan, kita mau beri teladan kita kepada keturunan kita untuk kita menjadi pribadi yang taat sama Tuhan, taat sama pemerintah. Anak-anak juga patuh, dengar-dengaran sama orang tua. Karena kalau hal ini tidak ada dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang menggenapi ayat ini, saudara. Karena dikatakan kedurhakaan itu ada, bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah-tambah. Ada beberapa gereja, saudara, gembalanya ngomong-ngomong, wah, di tempat kami loh, jemaat itu bukan bertambah tetapi berkurang. Dalam banyak hal mereka mundur dari Tuhan. Kedurhakaan inilah yang membuat orang semakin tidak lagi mau setia sama Tuhan. Banyak orang yang tadinya percaya sama Tuhan ingkar akan anugerah kasih yang dari Tuhan Yesus. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan karena kedurhakaan inilah manusia itu timbul rasa egois dalam hidupnya. Ya. Karena sudah tidak taat, sudah tidak setia, sudah tidak patuh, akhirnya mengatakan bahwa dirikulah yang paling nomor satu. Dan itu kita tidak pungkiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karena di dalam Alkitab ini firman Tuhan berkata di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua, manusia akan mencintai diri sendiri menjelang kesudahan Allah. Sikap yang mementingkan diri sendiri, sudah tidak peduli lagi dengan orang lain, menandakan kasih yang ada di dalam hidup manusia itu sudah mulai berkurang. Sudah mulai tawar, sudah mulai dingin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita punya firman Tuhan. Isi hati Tuhan, Tuhan mau berikan kepada anak-anaknya, saudara dan saya. Bahwa ini loh keadaan dunia ini di akhir zaman, keadaan manusia yang hidup di akhir zaman. Sebab itu kita mau antisipasi. Amin. Supaya kasih yang ada dalam hati kita tidak menjadi dingin. Amin saudara. Tidak menjadi pudar, tidak menjadi tawar. Puji nama Tuhan. Haleluya. Semakin banyak dosa, rasa egois, semakin sulit orang untuk mengasihi sesamanya. Karena orang mulai bosan, mulai capek, mulai lelah, mulai kecewa. Hal ini terjadi kadangkala karena
kasihnya itu bertepuk sebelah tangan. Aku lo mengasihi dia, tetapi dia tidak mengasihi aku. Aku lo tulus mengasihinya, menyayanginya, tetapi dia enggak. Akhirnya karena melihat seperti itu, maka manusia mulai merasa kecewa. Ya, kekecewaan ini iblis taruh di dalam kehidupan manusia. Berbicara kita sebagai anak-anak Tuhan, rasa kecewa ini iblis taruh di hati kita anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lagi tidak sungguh-sungguh di dalam kita mengiring Tuhan. Kita tidak lagi bersemangat untuk kita mengasihi Tuhan. Kasih itu mulai luntur, kasih itu mulai hilang dari kehidupan kita. Bahkan seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang kita kasihi malah justru menyakiti atau mengkhianati kita. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan sebagai anak Tuhan, kasih yang sejati tidak boleh ditentukan oleh respon orang lain terhadap kita. Karena hidup kita anak-anak Tuhan, ada kasih Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Kasih sayang Tuhan yang lebih besar dari kasih sayang manusia, dari orang yang terdekat dengan kita. Sebab itu kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kasih yang sejati yang harus tetap ada menyala di dalam hati kita. Amin. Kenapa? Karena dikatakan kasih itu adalah karakter Allah yang harus ada di dalam hidup anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab ini banyak ya ayat-ayat yang bertuliskan tentang kasih Tuhan, tetapi saya tidak catat Bapak Ibu Saudara. Alasan kasih bisa menjadi dingin, ya. Kenapa kok kasih itu bisa menjadi dingin? Karena tadi saya katakan bahwa ada kedurhakaan di dalam dunia ini, sehingga manusia memiliki rasa egois yang tinggi dalam hidupnya, cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Kasih yang sejati itu semakin berkurang dan bisa saja hilang dari kehidupan manusia. Bisa saja hilang dari kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, ya, kalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mengasihi sesama, ya sesama itu termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua. Kalau mungkin, ya, kasih itu mulai dingin, mulai memudar, ayo kita kembalikan lagi. Amin, saudara. Karena Tuhan Yesus mau dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kasih yang Tuhan Yesus sudah pernah ajarkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus kita bagikan kepada orang lain, harus kita wujud nyatakan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan bergantung pada respon orang lain, ya. Jadi tetap mengasihi walaupun dikecewakan. Amin. Anak-anak muda ada yang dikecewakan di sini? Mulai tunduk, tidak mau lihat angka. Mungkin salah satu yang dikecewakan, ya saudara. Atau yang mengecewakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus ajarkan kepada kita kasih walaupun kasih yang tidak menuntut balas, ya. Kasih Yesus yang Dia mau berikan kepada kita, yang Dia sudah berikan kepada kita, kasih tanpa syarat.
yang di dalamnya ada kasih yang tulus, ada kasih yang murni, ada kasih yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini sudah mulai hilang daripada kita, makanya dikatakan kasih itu menjadi dingin, menjadi tawar. Apalagi yang membuat kasih itu menjadi dingin, menjadi anyep, menjadi kayak tidak berarti lagi dalam hidup kita manusia. Rasa sakit dan kecewa. Awal tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu Saudara, ya, banyak orang dia berhenti mengasihi seseorang karena dia pernah dikhianati. Tetapi kasih yang sejati tetap mengasihi. Itu yang ada di dalam pribadi Yesus, yang Yesus mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan meneladaninya. Amin. Kisah yang tidak asing dalam hidup di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yesus yang dikatakan dia memiliki kasih yang luar biasa itu, dia pernah ditinggalkan. Coba kita lihat di dalam Injil Markus. Saya baca ini, Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan luar biasa Yesus itu. Jadi kalau kita sebagai pengikutnya, sebagai anak-anaknya, kita patut meneladani Yesus. Amin. Kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-14. Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-50. Saat Yesus ditangkap, judul perikop yang ada dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus dia memiliki 12 murid yang setiap hari siang malam bersama-sama dengannya. Tetapi saat Yesus mengalami sesuatu hal yang dimana dia ditangkap untuk diadili dan disalibkan, murid-murid yang tadinya mereka setia sama Yesus, saat Yesus ditangkap, dikatakan lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Coba saudara alami seperti ini, ya, betapa kecewa, tetapi Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Amin. Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Yesus juga pernah dikhianati, saudara. Jadi sebelum saudara dan saya dikecewakan, sebelum saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan itu ditinggalkan seorang diri, dikhianati, Yesus sudah mengalami semuanya itu, saudara. Kita lihat di dalam ayat yang ke-43, tetap Markus pasal 14, ayatnya yang ke-43. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia segerombolan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera memaju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Yudas, saudara, dia salah seorang dari ke-12 murid Yesus. Dia seorang bendahara, ya, di dalam ke-12 murid Yesus, orang yang dekat dengan Yesus. Tetapi hanya dengan 30 keping perak dia jual Yesus, saudara. Dia hianati kasih Yesus. Dia menyerahkan Yesus kepada orang-orang yang saat itu gerombolan yang mau menangkap Yesus itu, yang membawa pedang, yang membawa pentung, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan para tua-tua waktu itu.
Dia serahkan Yesus kepada mereka dengan sebuah ciuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, ya, Yesus yang ditinggalkan seorang diri karena Yesus sudah ditangkap saat itu. Bahkan dikatakan lagi, Yesus bukan hanya sampai di situ. Salah seorang murid lagi dari Yesus, yaitu Simon Petrus, dia menyangkal Yesus, seolah-olah dia tidak mengenal Yesus. Saudara, kalau kita merenungkan hal ini, kalau kita ada di posisinya Tuhan Yesus, bagaimana hati kita? Sukacita? Senang? Bahagia? Murid-murid mereka tidak lagi mengasihi Tuhan. Kasih mereka mulai tergerus dengan sikon yang ada. Kasih mereka dingin kepada Yesus. Kasih mereka tawar pudar. Mereka tinggalkan Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Yudas menjual Yesus. Dia mengkhianati Yesus. Tetapi Yesus tetap mengasihi. Amin. Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Makanya saat Yesus mati dan bangkit, Bapak Ibu Saudara, waktu wanita-wanita itu datang ke kubur Yesus untuk melihat jenazah Yesus, Yesus katakan kepada wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus di dalam Markus pasal ke-16 ayatnya yang ke-7, tetapi sekarang pergilah, ini kata Yesus yang sudah bangkit kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena, ibu Yakobus serta Salome. Mereka pergi ke kubur Yesus pada pagi hari, ya. Mereka mendapat satu pesan. Yesus katakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ayat 8 bagian B dikatakan, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Siapa Petrus tadi, saudara? Dia seorang murid yang menyangkal Yesus 3 kali. Dia katakan di hadapan orang banyak, aku tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi saat Yesus bangkit, Yesus mau tunjukkan, Yesus mau bilang sama Petrus, Petrus, sekalipun engkau sudah menyangkal aku, sekalipun engkau katakan engkau tidak mengenal aku, tetapi aku tetap mengasihi engkau. Saudara, hal ini juga Yesus buat untuk saudara dan saya. Amin. Ya, tanpa Yesus kita tidak berarti apa-apa. Amin. Kasih Yesus yang merubah kehidupan kita, kasih Yesus yang mengangkat kita menjadi apa? Anak-anaknya. Ya. Luar biasa kasih yang ada dalam kehidupan Yesus. Sekalipun dia dikhianati, sekalipun dia dikecewakan, sekalipun dia merasa sakit dalam hati, tidak membuat kasih itu menjadi luntur. Tidak membuat kasih yang ada di dalam hidup Yesus itu menjadi dingin, menjadi adem, menjadi pudar, saudara. Puji nama Tuhan. Sebab itu jangan sampai kasih kita dingin kepada Tuhan. Amin. Dan kepada sesama kita. Kita harus tetap menjaga agar kasih tetap hangat, dikarenakan kasih adalah identitas murid-murid Yesus. Katakan amin. Saudara murid Yesus? Saudara anak-anak Tuhan Yesus?
Amin. Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35 saya bacakan. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan. Ini yang Yesus mau taruh di hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Supaya orang tahu, dunia tahu bahwa hidup saudara dan hidup saya adalah murid-murid daripada Yesus, adalah anak-anak Tuhan yang menjadi pengikut-pengikut Yesus. Sebab itu dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Haleluya. Buat saudara, apalagi kalau mungkin mengasihi orang yang mengasihi kita enak, gampang. Tetapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, yang mengkhianati kita, yang memusuhi kita, yang mengecewakan kita, berat. Tetapi kalau kasih Yesus itu ada dalam hati kita, kita mampu. Amin. Kita bisa kerjakan. Dunia akan mengenal kita dengan seberapa besar kita mengasihi, saudara. Ya. Kasih membawa perubahan dalam hidup kita, dalam diri kita. Ketika kita terus mengasihi sekalipun atau meskipun sulit, pasti ada perubahan, ada pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Antara lain, kita bisa menjadi orang yang sabar. Amin. Kita bisa menjadi orang yang bisa menguasai diri, saudara. Kalau kasih Kristus itu tetap mengalir dalam hidup kita, tetap mengalir di dalam hati saudara dan hati saya. Firman Tuhan bisa katakan bahwa di akhir zaman, karena kedurhakaan ini, kasih manusia akan menjadi tawar, akan menjadi dingin. Tetapi biarlah kita yang ada di GPDI Makedonia ini, kasih kita terus panas. Amin. Kasih kita terus menyala-nyala, karena kasih Yesus itu mengalir dalam hidup kita. Kasih Yesus itu yang memombat hati kita. Ya. Kasih Yesus itu yang membuat kita ada sampai hari ini untuk kita percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Kasih juga memotivasi kita, mendorong kita, membuat kita semangat untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Kasih yang Yesus berikan buat saudara dan buat saya, ya, memotivasi kita untuk mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, membawa hidup kita ini, kita sudah dibenarkan, tetapi kerinduan kita sebagai anak Tuhan, mari hidup ini biarlah dikatakan benar di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu yang berkenan sama Tuhan, melakukan sesuatu yang baik, yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kasih itu juga membawa damai sejahtera. Amin. Orang yang memiliki kasih yang dari Tuhan, hari-harinya akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, kasih menolong kita untuk hidup dalam kedamaian, bukan dalam kepahitan.
Tidak enak orang hidup dalam kepahitan, saudara, ya. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, mengingatkan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Ya, sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai Rasul Tuhan, Rasul Paulus ingatkan hal ini. Dan Rasul Paulus mau hal ini terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, menjadi bagian hidup kita anak-anak Tuhan, yang dimana dikatakan Tuhan kiranya menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih. Kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Ya, jadi mengasihi itu bukan hanya lihat-lihat orang. Ya, saya masih seperti itu, saudara. Tetapi kasih Yesus, dia tidak memandang rupa manusia. Amin. Dia tidak lihat, oh ini kelas menengah ke atas, ini kelas menengah ke bawah, ini ganteng, ini cantik, ini elek, ini kurang cantik, kurang ganteng. Enggak, saudara. Ini banyak uang, ini gak punya uang. Gak seperti itu. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Amin. Semua umat manusia. Oleh sebab itu, ayat yang tidak asing bagi kita, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Untuk membawa kita kepada hidup yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan pengharapan, membawa kita untuk kita hidup selamat, saudara. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih walaupun itu Yesus punya dan Yesus mau berikan untuk saudara dan saya. Mau terima kasih itu? Minta sama Tuhan. Tuhan, dalam doa kita, Tuhan, berikan aku kasih yang Engkau punya, supaya di saat aku merasa kecewa, aku merasa ditinggalkan, aku merasa dihianati, aku merasa dikesampingkan orang, aku tetap punya kasih yang Tuhan punya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih membawa damai sejahtera, hidup dalam kedamaian bukan dalam kepahitan. Kasih bukan sekedar teori, tetapi praktek untuk anak-anak Tuhan. Amin. Seperti Yesus, kasihnya sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan menolong kita agar kasih itu tidak menjadi dingin. Kasih itu tidak menjadi luntur. Kasih itu tidak menjadi tawar dari hidup saya dan saudara. Kasih tidak akan pudar dari hidup kita, walaupun mungkin kita hidup apa adanya kita ini, ya saudara. Apa adanya, di mana tidak seperti orang lain yang mungkin lebih semuanya dari kita. Tetapi
tetapi sebagai anak-anak Tuhan, milikilah kasih yang dari Tuhan Yesus, sehingga apa yang ada di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat 12 itu tidak terjadi dalam hidup kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, kasih kita terus ada. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, ayat yang terakhir, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan, saudara. Amin. Tetap ada dalam hidup kita anak-anak Tuhan, karena Yesus terus mengasihi kita. Tidak berhenti dia mengasihi kita. Sekalipun mungkin kita seperti murid-muridnya yang saya katakan tadi, meninggalkan, mengkhianati, menjual Yesus. Mungkin kita ada di dalam bagian itu, saudara. Tetapi kasih yang dari surga sempurna buat saudara dan saya. Amin. Biarlah di hari kasih sayang, di bulan kasih sayang ini, kasih Yesus semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Kasih Yesus semakin memenuhi kehidupan kita, semakin memenuhi keluarga kita. Amin. Semakin memenuhi di mana saudara bekerja dan melakukan aktivitas dalam hidup setiap hari. Dan biarlah kasih itu kita mau tunjukkan. Ya, sebagai anak Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mau terus setia. Amin. Badai datang menerpa, aku mau setia sama Tuhan. Ada di sini menghadapi badai hidup maksudnya. Tetap setia sama Tuhan. Cinta Tuhan sampai mati, saudara. Amin. Kasihi Tuhan Yesus sampai langkah yang terakhir. Bukan kasih sama Tuhan sampai berhasil, tetapi sampai langkah yang terakhir. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Renungan firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah kekuatan kasih Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan hidup saya pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Mari singer tolong maju. Walau tidak ada LCD, yang tahu lagu ini nyanyikan dengan suara yang terbaik, saudara. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan. Saya undang bangkit berdiri. Kasih Tuhan itu tidak bisa terukur, tetapi kasih Tuhan bagi saudara dan bagi saya bisa kita alami, kita rasakan. Amin. Bisa kita nikmati, saudara. Walaupun itu dikatakan dalam, lebih dalam dari lautan, luas lebih luas dari samudra, tinggi lebih tinggi dari gunung, tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan merasakan, dia akan menikmati kasih itu setiap hari, setiap waktu yang kita masih jalani selama kita ada dalam dunia ini. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, itulah kasih Tuhanku. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan.
kita larut di dalam hal ini. Karena kalau kita tinggal di dalam kekecewaan, kita tinggal di dalam keputusasaan, kita merasa kita ditinggalkan, kasih kita akan hilang, saudara. Kasih kita kepada Yesus akan berkurang, akan pudar, akan luntur. Tetapi mari kita mau mengingat kasih Yesus buat kita. Bagaimana Dia sudah berikan hidupnya, Dia sudah berikan contoh yang terbaik tentang kasih itu buat saudara dan buat saya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, kalau kasih dalam hatiku mulai dihangatkan dengan kasih Tuhan. Pujian ini katakan, hangatkanlah hati kami Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus, dengan kasih-Mu yang suci, dengan kasih-Mu yang tidak menuntut balas itu, sehingga kami boleh menikmati hangatnya kasih Yesus selama hidup kami dalam dunia ini. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu segalanya, kasih-Mu adalah segalanya, kasih-Mu jawaban. Kalau tidak keberatan, angkat tangan kananmu, katakan, hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segalanya, amin. Kasih-Mu jawabannya, kasih-Mu adalah segalanya, kasih-Mu jawabannya. Sekali lagi, kasih-Mu adalah segalanya, kasih-Mu jawabannya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik. Haleluya, kasih-Mu sempurna buat kami Tuhan. Kasih-Mu tidak ada batasnya untuk kami. Sebab itu kami rindu hidup kami dipenuhi dengan kasih yang dari sorga. Kasih-Mu mengalir dalam setiap hati kami yang ada pada pagi hari ini. Karena satu hal yang kami rindu Tuhan, kami mau bertahan sampai pada kesudahan Allah. Kami mau bertahan sampai kami terima mahkota yang dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap benih firman Tuhan yang kami boleh dengar pada saat pagi hari ini. Kami hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi kami rindu Tuhan, Roh Kudus meteraikan firman itu di hati kami semua. Baik kami yang menyampaikan firman-Mu, baik jemaat Tuhan yang mendengar dan menerima firman-Mu, meteraikan firman itu di hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, karena kami rindu. Haleluya. Kami ada di akhir zaman ini, kasih kami boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga nama Yesus, nama-Mu Tuhan yang dipuji, dipermuliakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan bawa korban persembahan, kami bawa korban syukur kami bawa korban persepuluhan kami. Tangan-tangan yang terulur disucikan, mata uang yang kami bawa disucikan, dikuduskan. Terlebih hati kami, pikiran kami Tuhan dikuduskan, disucikan. Karena kami memberi kepada Tuhan yang sudah memberkati kami dan akan memberkati kami terus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sumber berkat, Dia yang akan memberkati berlimpah-limpah buat jemaat Makedonia. Haleluya. Pengumuman pekerjaan Tuhan, selesai ibadah, jangan pulang dulu.
kita mau menikmati berkat Tuhan yang sederhana ya. Dan terus sekolah minggu selesai sarapan dulu baru sekolah minggu ya, biar anak-anak kuat. Jangan langsung sekolah minggu dulu ya, biar rame-rame gitu ya. Puji Tuhan. Pengumuman pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini, di mana hari Kamis tanggal 20 Februari jam 5 sore ada ibadah umum di gereja. Pelayan pujian Ibu Sukri, renungan firman Tuhan Ibu Supatmini. Jumat ada mesbah doa keluarga di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Minggu 23 Februari pelayan pujian di Ibadah Raya Bulusi, singernya Ibu Justin dan Ibu Cindy, LCD Timothy, kolektan Ibu Paini, Asher dari keluarga Pak Hendra Nababan, Bu Dewi. Itu saja pengumuman pekerjaan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Kemudian semua berdiri. Ajarilah kami rasa cinta, agar kami Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih di hadapan hadirat-Mu, Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimana kami saat ini memuji Tuhan, mengagungkan nama-Mu, meninggikan Engkau, Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang senantiasa kami sanjung. Dan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, mengajar kami tentang kasih itu. Dan biarlah hidup kami jemaat GPD Makedonia juga mempunyai bahasa-bahasa kasih di dalam kami menyampaikan atau berucap kepada satu dengan yang lain. Ajar kami untuk mengenal Tuhan melalui kasih Tuhan yang sudah Tuhan buat, berikan dalam kehidupan kami. Terkadang kami harus dikecewakan, tetapi bahasa kasih itu tetap ada pada kami, agar kami tetap hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh indah bagi kami, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam, tertancap di dalam kehidupan kami. Kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, baik di rumah kami, di pekerjaan kami,
di sosialitas kami, dimanapun kami berada, kami boleh menyampaikan bahasa-bahasa kasih, bahasa-bahasa Tuhan yang adalah kasih itu kepada dunia, kepada dimanapun kami berada, semua untuk kemuliaan, kebesaran nama daripada Tuhan. Terima kasih. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pagi hari ini telah berbuat sesuatu untuk sebentar kami nikmati korban berupa makanan, minuman yang akan kami nikmati hari ini. Kiranya Tuhan Engkau balas dengan lipat kali ganda. Janji Tuhan tidak pernah terlambat, janji Tuhan tidak pernah tidak tertepati, selalu ditepati. Janji Tuhan senantiasa, oh haleluya, indah bagi kami. Dan biarlah berkat itu sungguh-sungguh terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas kami. Apa yang kami berikan, kami hanya fokus kami berikan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan untuk kami semua, dan Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Setelah kami menikmati berkat Tuhan, tentunya kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan di saat kami pulang bersama, hadirat Tuhan tetap ada atas kami. Masih ada dalam juga hadirat Tuhan itu dalam rumah kami, rumah tangga kami, tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Bahkan mungkin kami saat berrekreasi atau beraktivitas dimanapun saja berada, berkat Allah limpah atas kami semua. Mari saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita. Haleluya. Dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan melimpah atas hidup kita, dan kita bawa pulang berkat Tuhan ini dengan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Seperti yang diumumkan Tante Ita, jangan pulang dulu. Duduk Tante Ita, duduk saja. Wow, ada apa lagi nih? Kok mesti ya? Selamat ulang tahun. Kok aku yang ucapkan? Makasih banyak.